Ya Tuhan, kita rasakan sepanjang minggu, kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu ingatlah akan pengadilan Tuhan. Ingatlah akan pengadilan Tuhan. Nah, sebelum saya membahas ayat ini, kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 31. Bagi saudara yang membawa Alkitab, silahkan buka Alkitab saudara masing-masing, dan yang tidak sempat membawa, saudara dapat melihat ke depan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-31, begini bunyi firman Tuhan. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, puji Tuhan, lewat ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menetapkan suatu hari. Sekali lagi, lewat ayat ini dengan jelas kita bisa melihat Tuhan Yesus telah menetapkan suatu hari di mana waktu itu Tuhan Yesus akan mengadili semua manusia. Waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan menghakimi semua manusia. Mungkin saudara bertanya, mengapa soal pengadilan Kristus itu perlu kita ketahui? Jangan sampai kita sudah setia beribadah kepada Tuhan seperti saat ini, tetapi kita tidak mengetahui bahwa akan ada pengadilan Kristus. Saudara, sekali lagi, mengapa pengadilan Kristus itu perlu kita ketahui? Karena apa? Yang pertama, ada begitu banyak orang berpikir habis mati habis perkara. Ada begitu banyak orang berpikir kalau sudah mati itu habis segalanya, sudah tidak ada kelanjutannya. Padahal sering saya katakan dari tempat ini, habis mati itu bukan habis perkara, saudara. Tapi justru tunggu perkara. Amin, saudara. Perkara apa? Yaitu kita akan diadili. Kita akan dihakimi. Ini yang pertama. Jadi kesadaran ini perlu kita ketahui. Bahwa satu saat kita akan diadili, kita akan dihakimi. Nah, ketika kita punya kesadaran akan hal ini, bahwa satu saat kita akan diadili, satu saat kita akan dihakimi, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan. Kita tidak akan mudah terseret dengan kehidupan orang dunia. Kita tidak akan mudah terseret dengan gaya hidup orang dunia. Mengapa ada begitu banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi kehidupannya kehidupan orang-orang dunia? Mengapa ada begitu banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kehidupannya, gaya hidupnya, gaya orang dunia? Kenapa? Tidak sadar akan hal ini. Bahwa satu saat kita akan diadili. Amin, saudara. Satu saat kita akan masuk dalam pengadilan Kristus. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, kita semua akan diadili. Itulah sebabnya saya tekankan dalam hal ini. Ketika kita sadar akan hal ini, kita tidak akan mudah terseret. Kita tidak akan mudah terbawa arus oleh kehidupan atau gaya hidup orang dunia. Kita lihat, apa itu gaya hidup orang dunia? Kita lihat Yesaya pasal 22. Gaya hidup orang dunia ini. Pada waktu itu Tuhan
Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan mengundul kepala dan melilitkan kain kabung. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada manusia, hendaklah kamu berkabung, hendaklah kamu meratap, hendaklah kamu menangisi akan dosa-dosamu, hendaklah kamu insaf, hendaklah kamu sadar. Firman Tuhan disampaikan kepada orang pada waktu itu, hendaklah kamu berkabung, melilitkan kain kabung. Hendaklah kamu kembali kepada Tuhan, sadar kepada Tuhan. Tetapi apa saudaraku yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu? Ayat 13. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan, ada sukacita. Mereka membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Sementara Tuhan mengharapkan agar mereka sadar, sementara Tuhan mengharapkan agar mereka kembali kepada Tuhan, sementara Tuhan mengharapkan agar mereka berkabung, insaf. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu juga, mari kita bersukaria, mari kita pesta pora, mari kita makan minum, mari kita bergembira sebab besok kita mati. Orang Jawa bilang ngaji pumpung. Pumpung masih kuat, pumpung masih sehat. Puaskan keinginan daging, kapan lagi? Nah ini saudaraku, ayo, mengapa ada begitu banyak orang istilahnya ngaji pumpung, hidup gaya orang dunia? Karena tadi saya katakan, mereka tidak sadar bahwa suatu saat akan masuk di dalam pengadilan Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan sadar bahwa satu saat kita akan masuk di dalam pengadilan Tuhan, saudaraku, kita akan hidup dengan hati-hati. Amin, saudara. Kalau kita sadar satu saat kita akan diadili, kalau kita sadar satu saat akan dihakimi, dan penghakiman Tuhan itu benar-benar lurus, saudara, kita akan hidup hati-hati. Kita akan hidup dengan takut akan Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan karena aku sadar satu saat aku akan masuk dalam penghakiman. Dan kita lihat gaya hidup orang dunia. Dia ngomong sama jiwanya sendiri, jiwaku, di rumah banyak makanan. Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 di sana. Jiwaku, di rumah banyak makanan. Bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Hilanglah kesadaran bahwa hidup ini begitu singkat. Artinya apa? Hidupnya diisi hanya kesenangan-kesenangan dunia. Hidupnya hanya diisi oleh kepuasan-kepuasan dunia. Tidak pernah berpikir bahwa hidup ini begitu singkat. Entah berapa ratus kali saya katakan dari mimbar ini. Jangan mau dibohongi dengan umur muda. Karena untuk mati tidak tunggu tua. Amin, saudara. Jangan mau dibohongi dengan badan sehat. Untuk mati tidak tunggu sakit. Entah berapa ratus kali saya ngomong ini di tempat ini. Ayo, milikilah kesadaran akan hal ini, saudara. Saya tekankan, ketika kita sadar bahwa hidup kita akan satu saat akan diadili dan pengadilan Tuhan itu benar-benar adil, maka kita akan hati-hati untuk hidup. Itu yang pertama. Mengapa kita perlu mengerti akan hal ini? Karena sekali lagi pengadilan Yesus itu benar-benar adil. Dan inilah yang saya rindukan. Dua hal ini, jadi milikilah kesadaran bahwa satu saat kita akan diadili. Satu saat kita akan diadili. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan ini. Tadi pagi saya katakan, hakim di dunia bisa dihakimi, saudara.
Mungkin melakukan korupsi atau suap, kena suap. Itu hakim di dunia bisa dihakimi. Tetapi kalau hakim namanya Yesus Kristus, tidak bisa kita suap. Amin, saudaraku. Tidak bisa kita suap. Karena apa? Di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Tuhan tahu apa yang kita buat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Karena di dalam 1 Samuel di sana dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu, saudaraku. Bahkan bukan cuma apa yang kita buat yang diketahui oleh Tuhan. Entah itu tersembunyi maupun terang-terangan. Bukan cuma apa yang kita kerjakan yang diketahui oleh Tuhan. Ucapan kita pun Tuhan tahu. Itulah sebabnya saya tidak setuju kalau ada orang bilang, Om, biar dia kata-katanya sering kotor, Om. Biar kata-katanya tukang maki, Om. Tetapi hatinya baik loh. Itu tidak ada ayatnya, saudara. Karena apa? Keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Kalau yang keluar kotor, kalau keluar kata-kata makian, kata-kata yang tidak jadi berkat, otomatis sumbernya kotor. Dan itu diketahui oleh Tuhan. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang dilihat Tuhan bukan hanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, tetapi apa yang kita ucapkan pun Tuhan tahu. Di mana ayatnya? Kita lihat ini contoh. Di dalam Bilangan pasal 12. Ayat yang pertama saya akan baca. Meriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Siapa Meriam, siapa Harun, siapa Musa? Mereka keluarga, mereka saudara, saudaraku. Cuma Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Mengatai Musa. Ngomong bisik-bisik di belakang Musa. Apa yang dikatakan Miriam sama Harun? Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Lihat di sini. Di depan Musa, Harun dan Miriam begitu manis. Di depan Musa, Harun dan Miriam begitu hormat karena Musa dipercaya Tuhan untuk memimpin. Dia menghormati Musa di depannya, tetapi kenyataannya apa? Ketika di belakang dia ngomong, bukan cuma Musa yang bisa dipakai Tuhan, aku pun juga bisa dipakai Tuhan. Bayangkan di sini, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Artinya apa? Hanya lewat Musa saja? Tidak. Tuhan bisa juga lewat aku. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kita lihat, apa yang diucapkan Harun, apa yang diucapkan oleh Miriam, Musa tidak dengar, saudaraku. Musa tidak dengar. Tetapi apa yang diucapkan Miriam dan Harun, Tuhan mendengar. Dan kita lihat akibatnya apa. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, Miriam dan Harun kena kusta. Saudaraku, kita lihat di sini. Jadi Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan. Tuhan juga bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ketika kesadaran ini ada pada kita bahwa Tuhan itu maha tahu. Dan kita nanti akan masuk kepada pengadilan Kristus. Saya yakin kita sudah tidak sembarangan lagi hidup. Saya yakin ketika kesadaran bahwa yang pertama kita akan masuk di dalam pengadilan Tuhan. Ketika kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Maka mulai saat ini dipastikan kita tidak akan sembarangan hidup.
Mengapa di luar sana ada begitu banyak orang yang sembarangan hidup? Dia lupa satu saat akan diadili. Dia lupa satu saat dia akan dihakimi. Dia lupa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Untuklah sebabnya saudaraku, ayo ketika dua hal ini tertanam dalam hati kita masing-masing, maka kita akan berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kalau dua hal kesadaran dua ini ada dalam hidup kita, bahwa kita akan masuk dalam pengadilan Kristus, bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu, maka kita akan belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita berusaha hidup di dalam pertobatan. Ada begitu banyak orang Kristen tidak melakukan kejahatan karena tidak ada kesempatan. Tetapi ketika ada kesempatan, di tetangga saya ada kucing, saudara. Kebetulan kami suka jemur-jemur, ya jemur kerupuk, ya jemur ikan. Kalau saya lagi duduk-duduk, saudara, di teras, wah, kucing itu manis saja, saudaraku. Manis duduk. Saya dipikir sepertinya dia menunggu itu makanan agar tidak dimakan kucing lain. Tapi ketika saya pergi, satu ekor hilang. Nah, ini ada begitu banyak orang Kristen tidak melakukan kejahatan karena tidak ada kesempatan. Ayo, biarlah kita, saudaraku, ada kesempatan atau tidak ada kesempatan kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, biarlah milikilah kesadaran Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Amin, saudara. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat, sering kita ini seperti orang yang kena lampu merah. Coba ditayangkan sedikit. Sengaja kemarin sore saya berdiri sedikit di lampu merah di Langkah KB. Hanya 17 detik atau 18 detik karena saya juga malu masa syuting di mereka rapi, saudaraku, berhenti karena apa? Ada lampu merah. Tapi berani lampu hijau, tidak lama langsung liar, bas, cepet-cepetan. Nah, karena lampunya sudah hijau. Ada begitu banyak pertobatan kita itu seperti itu. Sama dengan dulu ada tukang ojek tangkap polisi. Kenapa kamu tadi? Apa enggak tahu itu lampu merah? Tahu, Pak. Apa artinya? Berhenti, Pak. Tapi kenapa kamu jalan? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu bagaimana? Tidak tahu kalau ada polisi. Saudara sebagai karyawan, wah, ini kesempatan. Majikan lagi lengah. Kalau kita tidak bertobat, saudaraku, makanya saya pernah ngomong sama beberapa jemaat yang punya usaha. Beberapa jemaat yang punya usaha. Coba kamu periksa karyawanmu. Kalau dia kerasan, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena kamu bagus. Sebagai majikan kamu menghormati dia. Kamu perhatikan gajinya. Dia akan kerasan. Dia akan kerasan. Tetapi yang kedua, mungkin kamu kejam, mungkin kamu, tapi dia tetap kerasan karena ada kesempatan mencuri. Dia juga kerasan. Jadi saudara, ayo, biarlah pertobatan kita itu bukan dari luar karena keadaan, tetapi sumbernya dari hati. Amin, saudara. Kalau kesadaran ini ada pada kita, hidup itu enak, saudara. Hidup itu enak. Jadi dua ini yang perlu saya tekankan kepada saudara pada saat ini. Jadi yang pertama, milikilah kesadaran bahwa suatu saat mau atau tidak mau, suka
suka atau tidak suka, kita akan masuk di dalam pengadilan Tuhan. Dan pengadilan Tuhan itu benar-benar adil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, milikilah kesadaran bahwa Tuhan itu Allah yang maha tahu. Amin, saudara. Ketika kesadaran ini ada pada kita, saudaraku. Saudara ingin melakukan hal yang tidak baik. Suami tidak tahu. Istri tidak tahu. Jemaat tidak tahu. Gembala tidak tahu. Tetapi ada satu mata yang terus melihat kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Ayo. Ketika kita punya kesadaran akal ini, rumah tangga aman, saudara. Rumah tangga aman. Itulah sebabnya di dalam pemberkatan nikah, dalam penggembalaan saya selalu tekankan takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau suami takut akan Tuhan, rumah tangga aman, saudaraku. Ketika suami ini pergi ke tempat lain, istri tenang. Karena apa? Suamiku takut akan Tuhan. Tidak mungkin di sana neko-neko. Karena apa? Suami takut akan Tuhan. Istri tenang di rumah. Begitu juga dengan kalau istri takut akan Tuhan, suami pergi pun suami tenang. Karena apa? Walaupun istriku saya tinggal, istriku takut akan Tuhan. Tetapi kalau tidak takut akan Tuhan, saudara, bahaya. Kalau hanya suami takut sama istri atau istri takut akan suami, ketika mereka pisah, bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini, ayo milikilah dua kunci ini. Milikilah kesadaran bahwa satu kali kelak kita akan masuk di dalam pengadilan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah kesadaran Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Sebagai seorang suami tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan istri. Sebagai seorang istri tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan suami. Sebagai seorang orang tua tidak bisa bertanggung jawab kepada keselamatan anak-anaknya. Begitu juga dengan sebaliknya. Alkitab mencatat kita bertanggung jawab pribadi lepas pribadi. Ini yang perlu kita sadari. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengajarkan. Sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan untuk saudara berdoa, mendoakan orang yang telah mati. Kenapa? Masing-masing saudaraku. Waktu hidup kita doakan, kita sadarkan, kita kasih himbauan, kita kasih nasihat, itu bagus. Tetapi kalau sudah mati, masing-masing bertanggung jawab. Saya punya papa meninggal, saudara. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah berdoa untuk papa saya. Saya berdoa untuk mama saya yang masih hidup. Saya berdoa untuk keluarga saya yang lain. Karena apa? Masing-masing dengan jelas ayat ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Amin, saudara. Jadi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, bukan kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita sadari baik-baik, saudara. Ayo, renungkan firman Tuhan. Kalau selama ini kok saudara masih suka bermain-main dengan Tuhan, izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita ini terbuka, di hadapan Tuhan kita ini telanjang, di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun Tuhan dengar.
Kalau kesadaran ini ada pada kita, saudaraku, maka kita akan hati-hati di dalam bersikap. Maka kita akan hati-hati dalam melakukan sesuatu. Begitu juga kita akan hati-hati dalam berkata-kata. Karena apa? Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan. Ayo, milikilah prinsip Tuhan Maha Tahu. Ada satu contoh pribadi yang punya prinsip Tuhan Maha Tahu, saudaraku. Yaitu di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Istri Potifar. Pada waktu Yusuf baru datang, dipikir wah ini anak sendiri. Tetapi ketika Yusuf mulai bertumbuh dewasa, mulai kelihatan cakep, kumisnya mulai bertumbuh barangkali, istri Potifar mulai melihatnya sudah lain. Dan akhirnya apa? Mengajak tidur sama Yusuf. Hari lepas hari dirayu, hari lepas hari dibujuk. Yusuf, nanti mari tidur dengan aku, nanti gajiku ku tambah. Dan sebagainya, barangkali itu rayuan-rayuan daripada tante Potifar. Sebetulnya saudaraku, ada peluang, ada kesempatan bagi Yusuf meladeni permintaan daripada istri Potifar. Karena apa? Dalam rumah tidak ada orang lain. Tetapi kenapa? Ayat 8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak. Kenapa Yusuf menolak? Dua kesadaran inilah yang dimiliki oleh Yusuf. Amin, saudara. Dua kesadaran inilah yang membuat Yusuf mampu menolak permintaan daripada istri daripada Potifar. Karena apa? Yusuf sadar bahwa suatu saat dia akan masuk ke dalam pengadilan. Dan yang kedua, Tuhan itu Maha Tahu. Prinsip ini ada pada kita, saudaraku. Aman, hidup tenang. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau dua prinsip ini ada pada kita, hidup tenang, saudaraku. Istilahnya sewaktu-waktu Tuhan panggil, monggo. Aku sudah siap Tuhan, karena apa? Aku sudah belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Belajar hidup di dalam pertobatan. Kalau mungkin selama ini kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita lupa bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin. Semua perbuatan kita akan diadili oleh Tuhan. Dan pengadilan Tuhan itu benar-benar transparan, saudaraku. Terang-terangan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi saya harap prinsip ini perlu kita miliki. Ada satu contoh. Seorang anak Tuhan namanya Akan. Pada waktu itu bangsa Israel kuat, hebat lewat kepemimpinan Yosua. Perang. Setelah perang Tuhan bilang, barang-barang ini dikhususkan. Tidak boleh diambil. Mereka dengar. Semua ini boleh kamu jarah, boleh kamu bawa pulang, semua boleh. Tetapi barang-barang ini dikhususkan, jangan diambil. Semua dengar. Nah, ini Bapak Akan, saudaraku. Lihat, Yosua tidak ada. Orang Israel yang lain tidak ada. Istri anak tidak ada. Dia mengambil barang yang dikhususkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Disimpan. Tidak ada yang tahu. Tetapi dampak apa yang dilakukan oleh Akan, bangsa Israel kalah. Dampak apa yang dilakukan oleh Akan, dia dilempari batu sampai mati. Jadi ini masih ngeri, saudara. Ayo, Yosua tidak lihat. Istri Akan tidak lihat. Bangsa atau rakyat lain tidak lihat. Tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Akan. Jadi ayo,
Saya tidak khotbah panjang, saudara. Dua kesadaran ini yang perlu saudara miliki. Kalau saudara ingin hidup tenang, kalau saudara ingin hidup nyaman, damai sejahtera, tidak tertuduh, milikilah kesadaran Tuhan. Satu saat aku akan masuk dalam pengadilan Tuhan dan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ada contoh seorang anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan ini kalau di gereja setia, kebetulan dia seorang pengusaha. Yang jelas bukan jemaat Bukit Sion, jemaat di sana. Pada waktu itu dia rapat di kota lain beberapa hari. Setelah rapat, dia menginap, dia tidur di hotel. Tiba-tiba malam-malam pintu kamarnya diketok. Dipikir ini teman bisnis, teman satu kantor, teman rapat. Waktu dibuka, ternyata cewek cantik. Langsung ini anak Tuhan langsung strap, darah Yesus. Kaget saudaraku, langsung strap darah Yesus. Karena ini perempuan senyum-senyum saudaraku, tidak dikenal. Langsung strap darah Yesus. Ini perempuan bukannya lari, malah pelan-pelan maju. Kembali lagi anak Tuhan lagi, darah Yesus. Sudah terus begitu tetap saja maju. Maju, akhirnya anak Tuhan pelan-pelan. Darah Yesusnya sudah pelan, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Dan pintu ditutup, tidak tahu apa yang terjadi. Nah, jangan seperti itu saudara. Biar kita ada kesempatan mungkin melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Milikilah prinsip Tuhan Maha Tahu. Amin. 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 Milikilah prinsip Tuhan Maha Tahu. Sekecil kejahatan apapun yang kita buat, Tuhan Maha Tahu. Perkataan kita mungkin pelan, saudaraku. Tuhan tahu juga. Ayo, kita belajar, saudaraku. Minta kekuatan daripada Roh Kudus. Agar Roh Kudus memberikan kemampuan bahwa kesadaran ini tertanam penuh di dalam hati kita. Mungkin saudara punya rencana menipu orang. Tapi ketika satu saat akan diadili. Mungkin saudara punya rencana ingin mencuri barangnya teman. Lalu saudara satu saat Tuhan Maha Tahu, kita akan tinggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Tetapi kalau kita lupa akan dua ini, jalan terus kejahatan, jalan terus dosa, jalan terus pelanggaran. Karena apa? Kita lupa dengan hal ini. Ayo, saya rindu. Ketika Tuhan menghakimi jemaat GPDI Bukit Sion, yang kita terima mahkota kemuliaan. Amin saudara. Yang kita terima mahkota kemuliaan, bukan penghukuman. Satu saat ini loh, apa yang kamu buat ini terbuka di dalam buku kehidupan. Ini loh terbuka, apa yang kamu lakukan ini loh semua selama kamu hidup. Apa yang kamu ucapkan ini loh semua tertulis semua. Ayo saudaraku, saya rindu kesadaran ini ada pada kita. Belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Roh Kudus. Pegang dua ini, maka hidup kita akan nyaman. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik untuk maju ke depan. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan mengambil satu komitmen. Mengambil satu keputusan. Tuhan, aku mau belajar menyenangkan hatimu. Tanamkan firman-Mu hari ini di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Dua hal. Milikilah kesadaran. Kita akan dihakimi dan masuk dalam penghakiman. Mungkin selama ini saudara tanpa sadar telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika saat ini saudara minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku telah melanggar perintah-Mu. Aku telah tidak mentaati firman-Mu. Saat itu Tuhan akan ampuni dan minta Roh Kudus menuntun kita. Untuk hidup semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin berkenan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin memiliki rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jemberlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.